Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Kali ini kita akan membahas tentang Google Classroom, yang mana Google Classroom ini akan dipakai untuk proses pembelajaran di semester ini. Dan materi kali ini ditujukan untuk mahasiswa Universitas Bina Insan Lubuk Linggau. Baik, silakan Anda buka browser Anda masing-masing. Ketikkan URL yaitu classroom.google.com. Seperti ini. Maka ini adalah halaman depan dari Google Classroom. Masih kosong karena saya belum masuk ke kelas apapun. Dan pastikan email yang aktif saat ini itu adalah email yang diberikan dari email universitas. Karena apa? Karena selain email dari universitas itu nggak bisa masuk ke kelas yang diberikan oleh dosen. Untuk mengecek apakah email yang aktif itu dari universitas atau bukan, itu bisa dilakukan dengan cara silakan lihat kanan atas Anda, ini ada huruf T, kita klik, pastikan email yang ada di sini itu yang dari universitas. Jadi ini adalah email yang sedang aktif, yaitu namanya tes, dan email yang di bawah ini adalah email yang tidak aktif. Jika email yang dari universitas itu tidak aktif seperti ini, maka silakan klik aja. Diklik, nanti akan terbuka tab baru, maka Anda tinggal masuk ke kelas. Jadi kembali lagi ke yang mahasiswa. Untuk masuk kelas itu bisa dilakukan dengan cara klik tanda tambah di kanan atas Anda. Kita klik. Nah, ini halaman untuk memasukkan kode kelas yang diberikan oleh dosen. Nah, pertanyaannya, dari mana Anda mendapatkan kode kelas? Kode kelas itu bisa diakses melalui AMS. Jadi nanti buka aja AMS, buka mata kuliah apa, nanti di dalam mata kuliah itu ada materi yang isinya itu kode kelas yang di-sharing oleh dosen. Nanti copy aja, buka Google Classroom seperti tadi, dan masukkan kode kelasnya di sini. Saya sudah punya kode kelasnya, terus saya klik gabung. Baiklah, ini adalah halaman depan dari kelas yang diberikan oleh dosen. Jadi di sini kita bisa mengakses materi yang diberikan oleh dosen. Saya contohkan untuk mengakses materi. Kita klik misal contoh pertemuan 1. Di sini judulnya adalah pertemuan 1 dan memiliki deskripsi, yaitu silakan pelajari materi di lampiran dan kerjakan tugas. Jadi sesuai deskripsi bahwa Anda disuruh untuk mempelajari materi yang dilampirkan, yaitu materi ini. Jadi Anda download, nanti dipelajarin, dan di sini ada tugas, yaitu ada pertanyaan. Jadi Anda sekarang silakan kerjakan tugasnya, dan kalau sudah selesai, langkah yang harus Anda lakukan adalah mengupload tugas yang sudah dikerjakan. Jadi nanti absensi itu akan dihitung apabila Anda mengerjakan tugas. Jadi kalau Anda cuman mendownload materi tanpa mengupload tugas sesuai jadwal yang diberikan oleh dosen, jadi nanti mata kuliah itu ada batasan. Jadi berapa hari dia berakhir kayak gitu. Jadi kalau lebih dari hari itu, maka Anda dianggap enggak mengikuti kelas. Jadi kalau Anda sudah mengerjakan tugas, silakan mengumpulkan tugas tersebut dengan cara di sini tambah atau buat. Jadi tugas Anda itu dikumpulkan melalui bottom ini. Kita klik aja, terus Google Drive. Di sini saya mau upload tugas saya, tinggal browse. Misal ini tugas saya, ini cuma contoh aja. Ini adalah proses upload. Ini proses upload. Dan jika tugasnya lebih dari 1, maka Anda bisa menambahkan lagi. Jadi seperti itu ya. Kalau sudah selesai, tinggal klik serahkan dan klik serahkan lagi. Oke, sampai di sini berarti Anda sudah mengikuti perkuliahan
dan Anda sudah dianggap absen pada pertemuan pertama ini. Sekarang pertanyaannya, bagaimana cara absen apabila kelas itu tidak ada materinya atau tidak ada tugas? Coba kita contohkan, kita back ya. Nah, kita contohkan di pertemuan kedua. Jadi di pertemuan 2 ini memiliki deskripsi, yaitu silakan pelajari materi terlampir. Jadi Anda dulu materinya, tapi nggak disuruh mengerjakan tugas. Jadi untuk absennya gimana? Jadi absennya gampang sekali. Begitu Anda buka, itu bisa langsung melakukan absen, yaitu di sini ada keterangan hadir kan? Tinggal Anda klik dan Anda klik serahkan, terus klik serahkan lagi. Nah, dengan demikian Anda sudah absen. Jadi gampang ya untuk absensinya. Dan untuk komentar itu bisa ditambahkan di sini. Misal saya kurang paham, udah kirim. Jadi seperti itu. Dan apabila Anda mau memberikan komentar secara pribadi, itu bisa melalui ini nih ya, komentar pribadi. Jadi misal contoh aja, terus kirim. Maka kalau komentar pribadi, teman-teman yang lain itu nggak bisa ngelihat komentar Anda, jadi cukup dosen yang bisa melihat. Jadi kalau yang komentarnya di sini, maka teman-teman yang lain itu bisa melihat. Jadi Anda bisa berdiskusi dengan teman yang lain juga. Mungkin cukup sekian untuk proses pembelajarannya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.